Nah, di sini saya mengetik import random. Baris pertama ini adalah proses importing library. Nah, kalau di Python kita tidak perlu membuat rumus matematika rumit dari nol untuk mengacak sesuatu. Kita cukup memanggil modul bawaan Python bernama random. Modul inilah yang memungkinkan komputer memiliki kemampuan memilih secara acak layaknya manusia saat melakukan switch. Nah, di sini kita mendefinisikan sebuah fungsi utama bernama main. Dalam dunia pemrograman, pembungkus logika aplikasi di dalam sebuah fungsi utama adalah praktik terbaik. Ini membuat kode kita terisolasi dengan baik, rapi, dan mencegah variabel-variabel di dalamnya tercampur secara tidak sengaja dengan kode luar. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah variabel bernama pilihan valid dengan tipe data list ditandai dengan kurung siku. List ini bertindak sebagai database mini atau aturan baku game kita. Isinya adalah 3 string komponen utama, yaitu batu, gunting, dan kertas. Data di dalam list ini nantinya akan kita gunakan sebagai tolok ukur untuk mengecek apakah ketikan pemain sudah benar atau belum. Nah, di sini ada skor pemain dan skor komputer. Di set awal ke angka 0 karena game belum dimulai dan belum ada poin yang tercipta. Nah, sedangkan di ronde ini di set mulai dari angka 1 sebagai penanda bahwa permainan resmi dimulai dari ronde pertama. Terus di antara 3 baris ini adalah inisialisasi variabel bertipe data integer. Nah, variabel-variabel ini berfungsi untuk menyimpan status permainan yang nilainya akan terus berubah secara dinamis. Nah, selanjutnya ini ada print. Nah, print ini berfungsi digunakan untuk menampilkan output berupa teks ke layar terminal pemain. Kita mencetak judul game dan instruksi penting. Nah, karakter khusus yang kode ini di ujung baris kedua adalah perintah new line yang fungsinya memberikan jarak satu baris kosong ke bawah agar tampilan game saat dijalankan terlihat longgar dan estetik. Nah, selanjutnya ini ada while true. Ini adalah core dari fitur multi ronde, yaitu perintah infinite loop, perulangan tanpa batas. Karena kondisi setelah kata while ditulis true secara langsung, maka semua kode yang posisinya menjorok ke dalam di bawah baris ini akan terus dieksekusi secara berulang-ulang selamanya. Nah, di kode selanjutnya ini, di setiap awal perulangan ronde baru, kita mencetak nomor rondenya. Kita menggunakan fitur canggih Python bernama fstring, ditandai dengan huruf F sebelum tanda petik. Fitur ini membuat kita bisa menyisipkan nilai variabel langsung ke dalam teks string dengan cara membungkus nama variabelnya menggunakan kurung kurawal ronde. Nah, di kode selanjutnya ini, fungsi input akan memerintahkan program untuk berhenti berjalan sejenak guna menunggu pemain mengetikkan sesuatu di keyboard, lalu menekan tombol enter. Apapun yang diketikkan oleh pemain akan ditangkap dan disimpan ke dalam variabel bernama pilihan pemain. Nah, di kode yang ini adalah bagian input sanitization atau pembersihan input. Manusia seringkali mengetik dengan kombinasi huruf kapital dan huruf kecil yang tidak konsisten. Karena Python bersifat case sensitif, yaitu sangat sensitif huruf besar dan kecilnya, ketikan batu dianggap berbeda dengan batu yang huruf kecil semua dengan batu yang huruf campur antara kapital dan huruf besar, dan itu bisa merusak logika gamenya. Nah, metode lower ini berfungsi untuk memaksa semua huruf yang diketik pemain berubah menjadi huruf kecil semua agar cocok dengan standar list pilihan valid. Nah, yang di if pilihan pemain di kode ini adalah pos pengecekan pertama menggunakan percabangan if. Program memeriksa apakah isi dari pilihan pemain adalah kata keluar. Nah, jika benar, pemain sudah bosan main. Nah, program akan mencetak teks perpisahan, lalu mengeksekusi perintah break. Nah, di perintah break ini akan langsung menghancurkan jalannya perulangan while true secara paksa dan melompat ke baris berkode luar untuk menghitung skor akhirnya. Nah, kode selanjutnya ini adalah sistem validasi penanganan error. Kita menggunakan operator keanggotaan not in untuk mengecek apakah kata yang diketik pemain tidak terdaftar di dalam list pilihan valid. Contoh, pemain mengetik pisau atau typo batu U-nya 2.
Nah, jika inputnya aneh-aneh, program memunculkan peringatan, lalu mengeksekusi perintah continue. Nah, perintah continue ini sangat sakti karena dia akan langsung menghentikan sisa kode di bawahnya. Pemilihan komputer dan adu skor bakal dilewati, lalu memaksa program lompat kembali ke awal perulangan loop untuk meminta input ulang pada ronde yang sama. Nah, selanjutnya di baris inilah kecerdasan buatan dari komputer bekerja. Kita menggunakan fungsi choice yang disediakan oleh modul random yang kita import di baris pertama tadi. Fungsi ini menerima argumen berupa list pilihan valid, lalu secara otomatis memilih salah satu elemen di dalamnya secara acak, yaitu batu, gunting, atau kertas, dengan probabilitas yang sama besar yaitu 33,3%. Hasil acaknya disimpan ke variabel pilihan komputer. Nah, selanjutnya ini kita menggunakan kembali f-string. Baris ini bertugas menampilkan pilihan acak yang diambil komputer ke layar agar pemain bisa melihat secara transparan apa yang dipilih oleh komputer di ronde tersebut. Nah, kita masuk ke evaluasi pertandingannya. Nah, kondisi if ini memeriksa skenario pertama. Jika string di variabel pilihan pemain sama persis dengan isi variabel pilihan komputer, misal sama-sama milih batu, maka pertandingan ronde tersebut otomatis dinyatakan seri dan skor tidak ada yang bertambah. Nah, di kode selanjutnya ini kondisi elif ini menampung seluruh hukum dasar kemenangan pemain dengan menggabungkan operator logika and dan or. Operator and menuntut kedua syarat wajib benar. Nah, yang dimana pemain harus batu dan komputer harus gunting. Terus di operator or memberikan kelonggaran bahwa jika salah satu dari 3 pasang kombinasi kemenangan tersebut terbukti benar di lapangan, maka blok elif ini dinyatakan lolos. Nah, terus ini ada tanda backslash digunakan murni hanya untuk memotong baris teks di kode editor agar kode kita tidak membanyak terlalu jauh ke kanan. Nah, jika pemain terbukti menang, program mencetak teks selamat dan menambahkan nilai skor pemain sebanyak 1 poin lewat operator assignment. Nah, selanjutnya ini ada block else, adalah skenario terakhir. Jika hasil pertandingan terbukti tidak seri, if gagal dan pemain juga terbukti tidak menang, atau elif gagal, maka secara hukum logika matematika komputerlah yang memenangkan ronde tersebut. Program akan mencetak pemberitahuan kekalahan pemain dan menambahkan 1 poin ke kantong variabel skor komputer. Nah, kalau di kode ini di akhir setiap ronde program menampilkan akumulasi skor saat ini agar suasana permainan menjadi kompetitif. Nah, di kode yang ini adalah fitur string multiplication di Python, sebuah cara jenius untuk menduplikat garis sama dengan sebanyak 40 kali secara instan agar terminal kita memiliki garis pembatas yang rapi. Nah, di ronde plus sama dengan 1 ini, tepat sebelum perulangan while kembali berputar ke atas, nilai di dalam variabel ronde, kita naikkan nilainya sebanyak 1 angka menggunakan operasi increment. Ini memastikan bahwa pada perulangan berikutnya, judul ronde yang tercetak otomatis naik menjadi ronde kedua, ronde 3, dan seterusnya. Nah, kalau untuk di kode ini, seluruh blok kode ini posisinya sudah rata kiri, artinya sudah berada di luar kekuasaan perulangan while. Bagian ini baru akan dieksekusi ketika pemain mengetik kata keluar, yang memicu perintah break. Program menampilkan ringkasan berupa total ronde yang sah dimainkan, menggunakan rumus matematika ronde dikurang 1. Karena ronde terakhir saat pemain mengetik kata keluar tidak dihitung sebagai ronde bertanding, serta memajang total skor akhir secara transparan. Nah, yang di bagian akhir ini menggunakan struktur kontrol percabangan untuk menentukan siapa juara umum dari seluruh rangkaian ronde yang sudah dilalui. Nah, program ini membandingkan nilai akhir menggunakan operator matematika dasar. Nah, jika skor pemain lebih besar dari skor komputer, pemain dinobatkan sebagai pemenang utama. Dan jika skor pemain lebih kecil dari skor komputer, komputerlah yang dinyatakan menang. Dan jika kedua poinnya sama kuat, maka dibuang ke kondisi else yang menyatakan hasil akhir turnamen adalah seri. Nah, di kode yang terakhir ini,
dinamakan blok boilerplate entry point standar bahasa Python. Variabel tersembunyi name secara otomatis akan diatur menjadi main oleh Python jika file script ini dijalankan secara langsung. Dua baris terakhir inilah yang bertindak sebagai saklar utama untuk memicu fungsi main di atas agar langsung berputar mengeksekusi permainan begitu kamu menekan tombol jalankan program. Nah, kodenya udah selesai, sekarang kita langsung run saja. Nah, bisa kita lihat di layar terminal ini langsung muncul teks sambutan hangat. Selamat datang di game Batu Gunting Kertas, beserta instruksi cara keluarnya. Kita sekarang sudah masuk di ronde pertama. Nah, di ronde pertama ini saya sengaja mengetik pilihan batu pakai huruf kapital semua. Kita tes apakah fitur lower tadi tuh kita bekerja, dan ya, program berhasil mendeteksi input saya. Komputer secara acak memilih gunting dan hasilnya dinyatakan Anda menang ronde ini karena batu mengalahkan gunting. Nah, skor sementara sekarang saya 1 dan komputer 0. Nah, sekarang kita masuk di ronde 2. Mari kita uji ketahanan kodenya. Bagaimana kalau pemainnya iseng atau salah ketik menjadi KRTSD? Nah, kita bisa lihat di sini, program kita tidak crash. Dia langsung mengeluarkan peringatan, pilihan gak valid, pilih lagi yang benar. Dan berkat perintah continue tadi, program langsung melempar kita kembali ke ronde 2 untuk meminta input yang benar tanpa merusak jalannya permainan. Nah, sekarang kita masukkan pilihan yang benar, yaitu batu. Saya memilih batu. Nah, komputer ternyata memilih kertas. Hasilnya komputer memenangkan ronde ini karena kertas membungkus batu. Skor kita sekarang seri sama-sama 1. Nah, di sini mari kita sudahi permainannya dengan mengetik kata kunci darurat kita, yaitu keluar. Nah, ketika saya tekan enter, perulangan langsung berhenti dan layar game over langsung muncul. Nah, di sini langsung terhitung rapi. Total ronde yang dimainkan ada 2 ronde. Ronde ketiga tidak dihitung karena kita langsung keluar tadi. Nah, skor akhir kita seri 1 sama, dan sistem secara otomatis mengumumkan hasil akhirnya, yaitu pertandingan berakhir seri.